Halo Ton, siapa sih yang nggak tahu makhluk mitologi ini? Yap, naga. Naga adalah nama yang diberikan kepada monster paling mengerikan di dunia kuno. Seekor naga biasanya digambarkan sebagai kadal atau ular besar, bersayap kelelawar, bernapas api, dan bersisi. Keyakinan pada makhluk-makhluk ini tampaknya muncul tanpa pengetahuan sedikit pun dari nenek moyang kita tentang adanya dinosaurus yang memiliki kemiripan dengan seekor naga. Lalu apa itu naga sebenarnya? Dari mana berasal dan apakah naga adalah mitos atau fakta? Ayo, mari bercerita. Tidak jelas kapan atau di mana kisah-kisah naga pertama kali muncul. Tetapi naga digambarkan setidaknya sejak usia Yunani dan Sumeria kuno. Bagi sebagian besar, naga dianggap seperti binatang mitos yang terkadang berguna baik dan produktif, kadang-kadang juga berbahaya dan simbol negatif. Dalam bahasa Yunani terdapat kata drakon, dari mana kata ini menjadi bahasa Inggris dragon berasal. Awalnya, kata ini digunakan untuk menggambarkan setiap ular besar. Dan naga dalam mitologi apapun, pada dasarnya tetaplah berbentuk seperti ular yang besar. Di Eropa abad pertengahan, naga biasanya digambarkan dengan sayap, dengan ekor berduri, dan memiliki api saat dia bernapas. Bentuk naga bervariasi sejak awal. Naga Kasdim Tiamat memiliki 4 kaki, tubuh bersisik, dan mempunyai sayap. Sedangkan naga dalam kitab Wahyu disebut seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Seperti Hydra dalam legenda Yunani, menggambarkan sumber dari segala yang jahat, yaitu iblis itu sendiri. Ia disebut ular tua. Naga pada awalnya digunakan sebagai lambang perang, seperti yang ditunjukkan dalam kisah Raja Agamemnon dari Homer's Iliad, yang memiliki 3 warna biru di perisainya, berkepala ular, dan dalam praktek di antara prajurit Norse, melukis naga di perisai mereka dan mengukir kepala naga di haluan kapal mereka. Di Inggris sebelum penaklukan Norman, naga adalah yang utama di antara panji-panji kerajaan dalam perang, yang telah dilambangkan seperti itu. Menurut legenda Arthurian oleh Hunter Pendragon, ayah Raja Arthur, pada abad ke-20, naga secara resmi dimasukkan ke dalam bantalan senjata Pangeran Wales. Orang Cina punya banyak cerita tentang naga. Perayaan tahun baru tradisional mereka berakar daripada kisah monster bernama Nina, binatang nokturnal yang setengah naga dan setengah singa. Dia akan mengikat desa-desa kuno dan hanya bisa diusir dengan suara keras, seperti kembang api dan dekorasi merah cerah. Bahkan buku-buku menceritakan tentang keluarga Cina yang memelihara naga untuk menggunakan darah mereka untuk obat-obatan dan sangat menghargai telur mereka. Naga berkaki 2 digambarkan dalam seni Tionghoa kuno, seperti naga giok berukiran putih yang merupakan bagian dari koleksi Genesis Farm. Sangat menarik bahwa 12 tanda zodiak Cina semuanya adalah binatang. Ke-11 diantaranya masih hidup sampai sekarang. Tapi apakah binatang yang ke-12 yaitu naga hanya sebuah legenda ataukah benar-benar ada? Tampaknya tidak masuk ke akal bahwa orang Tiongkok kuno ketika menyusun zodiak mereka akan memasukkan satu hewan mitos di 11 hewan asli lainnya. Penggambaran naga tertua di Tiongkok adalah penemuan aneh yang ditemukan di reruntuhan pemakaman Kishupu kuno di sepanjang Sungai Kuning di Provinsi Henan. Di sana, 3 naga arsitektik bersama dengan harimau dan hewan lainnya yang seluruhnya terdiri dari cangkang putih ditempatkan di samping sisa-sisa manusia. Tidak diragukan lagi, ini menunjukkan tempat pemakaman beberapa penguasa yang sangat penting dari awal budaya Cina. Situs Kishupu
sudah ada sejak berapa ribu tahun yang lalu. Namun naga diperlihatkan secara mengejutkan mirip dengan versi modern. Ini menunjukkan bahwa konsep naga tidak perlahan-lahan berkembang melalui sejarah Tiongkok dari satu mitologi primitif yang sederhana. Ini masuk akal jika mereka sebenarnya meniru makhluk hidup asli. Naga dikatakan sebagai makhluk mitologi dan sebuah mitos, tetapi kebanyakan orang mempercayai keberadaannya. Naga anehnya seperti makhluk nyata yang pernah hidup di masa lalu. Namun naga juga kerap dikaitkan dengan dinosaurus yang pernah hidup ratusan tahun yang lalu. Ketika kita mengatakan bahwa naga itu benar-benar ada, tetapi kenyataannya sampai saat ini tidak ada satupun naga yang benar-benar ditemui dan bisa dilihat dan dipastikan keasliannya. Ada banyak penampakan naga yang bisa kita lihat dan temui di internet, tetapi tak ada orang yang tahu apakah itu benar naga ataupun cuma sesuatu makhluk atau benda yang menyerupai seekor naga saja. Dan masalahnya di era sekarang ini sangatlah mudah memalsukan sebuah video yang seakan-akan membuat sesuatu itu seperti nyata. Tapi ketika kita menganggap sebuah naga hanyalah sebuah mitos belaka, pastinya tak mungkin orang-orang terdahulu membuat seolah-olah naga itu benar-benar ada. Peninggalan yang jelas-jelas menyebutkan naga itu pernah hidup, dan di sebuah kitab pun ada banyak penjelasan dan kisah tentang naga ini. Bukan hanya itu saja, anehnya naga punya versi yang berbeda-beda di setiap daerahnya, tetapi masih memiliki kemiripan dan bentuk yang serupa di setiap ceritanya. Jadi pertanyaannya, apakah naga benar-benar ada? Ini adalah pertanyaan yang belum terpecahkan sampai saat ini. Pastinya para ilmuwan dan sejarawan akan terus meneliti tentang makhluk yang satu ini. Dan saat ini, biarkanlah naga menjadi sebuah cerita atau kepercayaan masing-masing saja. Setidaknya, naga sudah memberikan pelengkap warna di setiap cerita, film, atau game yang bisa kita nikmati. Jadi begitu, Ton. Sekian yang bisa gue rangkum. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua. Mari, Ton, kita berdiskusi dan mengobrol di kolom komentar untuk mengetahui apa pemikiran kalian tentang seekor naga ini. Sekian yang bisa gue katakan, dan maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan penulisan ataupun ucapan yang kurang berkenan di hati kalian. Kalian bisa kritik atau berkomentar sekali lagi di kolom komentar. Sekian dari gue, terima kasih telah menonton dan sekian, terima kasih.